Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai logika majemuk dalam bahasa, konstan-konstan logika, dan kesinkronisan makna. Baiklah, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu logika majemuk dalam bahasa. Seorang filsuf yang bernama Bertrand Russell pernah berpendapat bahwa bahasa melukiskan atau melaporkan satu fakta yang berdasarkan hasil observasi. Mari perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah merah. Buku itu terletak di atas meja. Kesimpulannya adalah buku merah terletak di atas meja. Kalimat pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu simpulan, kalimat proposisi, itu satu fakta tunggal yang berguna untuk memberikan kriteria bahasa ilmu yang ingin melukiskan fakta apa adanya. Dengan proposisi logika atomis yang tunggal, kita dapat membentuk kalimat-kalimat proposisi yang berlogika majemuk. Untuk membentuk kata-kata perangkai secara logika oleh Ludwig Wittgenstein disebut konstan-konstan logika. Apa itu konstan logika? Konstan-konstan logika itu terbentuk kalimat-kalimat dengan proposisi majemuk seperti dan, atau, jika, maka, tetapi. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu sedang menyapu halaman dan Ani sedang menjaga adik. Pada contoh kalimat di atas merupakan proposisi majemuk terdiri dari dua proposisi atomik dan dirangkai dengan perangkai dan. Jika kalimat dipisah akan menjadi dua kalimat. Ibu sedang menyapu halaman, Ani sedang menjaga adik. Proposisi tersebut dapat digabungkan sehingga dapat membentuk proposisi yang rumit. Penggabungan yang dilakukan dengan kata-kata perangkai dapat disebut sebagai proposisi majemuk. Terdiri dari banyaknya proposisi atomik. Proposisi tak atomik adalah proposisi yang tidak dapat dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Oleh karena itu, Wittgenstein mengatakan apa yang disebutkan logika atomis berdasarkan Bertrand Russell harus diterima sebagai satu proposisi elementer. Menurut Wittgenstein, kebenaran satu proposisi majemuk bergantung kepada kebenaran proposisi elementer atau proposisi atomis tersebut, dan kebenaran sebuah proposisi itu tetap berdasarkan korespondensi dari konfirmasi dengan fakta dan data secara empiris. Menurut Wittgenstein, konstan logika adalah kata-kata yang tidak menunjukkan objek dalam realitas. Pembahasan berikutnya adalah konstan-konstan logika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan beberapa masalah yang berhubungan dengan penggunaan konstan-konstan logika untuk kepentingan secara ilmiah. Konstan-konstan logika tidak memiliki rujukan secara empiris tetapi berfungsi menghubungkan atau merangkai proposisi-proposisi yang memiliki rujukan empiris. Adapun hubungan kriteria makna dalam bahasa yaitu adalah tunggal makna, otonom, bebas nilai, tidak bermakna ganda, tidak kabur. Beberapa contoh untuk mengunggah pikir dan memberikan sikap hati-hati dalam berbahasa secara ilmiah. Beberapa contoh dari konstan logika dalam bahasa Indonesia. Contoh, kita harus mengoperasi pasien itu hari ini, atau pasien itu akan meninggal. Jika membaca kalimat pada contoh tersebut, maka akan timbul interpretasi bahwa proposisi pertama menjamin bahwa pasien itu akan hidup jika dioperasi, atau yang kedua, jika pasien itu tidak dioperasi, maka ia akan mati. Masalahnya ialah apakah itu benar atau tidak.
Untuk itu perlu situasi penjamin. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Ketika lampu itu menyala, maka mesin itu rusak. Jika lampu itu menyala, tandanya mesin itu rusak. Nah, bagaimana proposisi majemuk itu dihubungkan dengan data empiris? Jadi, pada kalimat dengan konstan jika, maka bersifat hipotesis. Kalimat hipotesis ini perlu diuji untuk memperoleh kebenaran secara empiris. Sedangkan pada kalimat ketika, maka tidak perlu diuji lagi karena kalimat itu melukiskan gabungan dua fakta yang secara empiris. Adapun konstan logika lain adalah negatif, misalnya kata tidak. Mari kita lihat contoh berikut ini. Karto tidak mencuri kambing. Apakah kalimat tersebut dapat diinterpretasikan? Kalimat tersebut hanya memiliki satu kemungkinan situasi empiris. Tetapi dalam kalimat itu hanya mempunyai satu kemungkinan situasi empiris, yaitu ada seorang bernama Karto, ada binatang jenis kambing, keduanya tidak dalam hubungan pencurian. Mari perhatikan contoh berikut ini. A. Bukan Karto mencuri kambing. B. Karto bukan mencuri kambing. C. Karto mencuri, bukan kambing. Pada kalimat A dapat diinterpretasikan ada orang yang bernama Karto dan ada binatang jenis kambing. Mereka tidak dalam hubungan pencurian yang lain. Pada kalimat C dapat diinterpretasikan ada yang bernama Karto dan ada binatang lain tidak dalam jenis kambing. Ada hubungan pencurian antara Karto dan binatang jenis lain itu. Sedangkan pada kalimat B dan C dengan pernyataan keduanya artinya sama, tetapi pemberian variabel proposisinya berbeda. Proposisi tidak diizinkan menafsirkan arti kalimat. Dengan uraian singkat sebelumnya, perlu diperhatikan penggunaan konstan-konstan logika, kata perangkai, dan kata tugas secara linguistik, dan hubungannya dengan ciri empiris makna bahasa ilmiah. Dan berikutnya kesinkronisan makna. Bahasa dapat menggambarkan realitas dan ide sesuai dengan zaman. Setiap tempat dan zaman memiliki perbedaannya untuk membuktikan bahwa bahasa menggambarkan realitas dan ide sesuai batas, tempat, dan waktu para pemakainya. Misalnya, kata sastra yang mengalami beberapa kali perubahan makna sastra, pada mulanya bermakna tulisan atau huruf, lalu menjadi buku, dan berubah lagi menjadi buku yang baik isinya dan baik bahasanya. Dan sekarang, makna kata sastra menjadi karya yang bersifat imajinatif kreatif. Perubahan makna merupakan gejala yang terjadi pada sebuah kata yang mulanya memiliki sebuah makna, kemudian berubah menjadi makna lain. Perubahan makna yang meluas. Kata saudara dahulu bermakna seperut atau sekandung, kemudian maknanya berkembang menjadi siapa saja yang mempunyai hubungan satu darah. Bahkan anak paman juga dikatakan sebagai saudara. Bahkan makna berkembang lagi, siapapun yang mempunyai kesamaan asal-usul disebut dengan saudara. Salah kaprah, salah persepsi masyarakat terhadap makna kata. Contohnya adalah canggih, awalnya bermakna suka mengganggu, rebut, bawel, dan sebagainya. Sekarang makna berubah menjadi rumit dan ruwet dalam bidang teknologi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan waktu turut mempengaruhi perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia. Yang diperlukan dalam pembentukan simbol baru dalam ilmu ialah ketunggalan makna, tidak ambigu, dengan rujukan lain. Menurut para ilmuwan, yang penting ialah simbol baru itu merujukan pada satu realitas dan tidak bertumpang tindih dengan realitas lain. Dan hal tersebut disepakati antar sesama ilmuwan akan hubungan simbol tersebut dengan rujukan atau realitas baru.
Abdul Khair dalam Prawira Sumantri DKK 1997 menjelaskan bahwa faktor penyebab perubahan makna tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, perbedaan bidang, makanya adanya asosiasi, pertukaran tanggap indah, perbedaan tanggapan, dan pengembangan istilah. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.